Manchester City harus puas bermain imbang 2-2 melawan Crystal Palace pada pekan ke-17 Liga Inggris. Pertandingan tersebut dilaksanakan di Stadion Etihad Sabtu 16 Desember 2023. Tuan rumah Manchester City tampil agresif sejak menit awal. Kreasi serangan yang dibangun oleh Bernardo Silva dan kawan-kawan membuat tim tamu tertekan dan bermain bertahan. Namun, gempuran tim arahan Pep Guardiola akhirnya berbuah hasil pada menit ke-23. Jack Grealish sukses memecah kebuntuan. Pada menit ke-28, Josko Vardiol hampir menggandakan keunggulan Manchester City. Sayang, tembakannya masih bisa dibendung oleh Henderson. Pasukan Pep Guardiola memegang penuh kendali laga menjelang akhir babak pertama. Namun, tak ada gol tambahan yang tercipta hingga babak pertama tuntas. Memasuki babak kedua, Julian Alvarez berhasil mencetak gol melalui tendangan bebas di menit ke-52. Namun, gol tersebut dianulir karena Rodri terlebih dulu terjebak posisi offside. 2 menit berselang, City benar-benar berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Adalah Rico Lewis yang kali ini mencatatkan namanya di papan skor. Lewis berada di posisi ideal untuk menembak bola dari jarak dekat dalam situasi kemelut. Sepakan keras Lewis sukses mengoyak jala gawang Palace. Namun, sebuah serangan cepat Crystal Palace di menit ke-76 berhasil menghukum pertahanan Manchester City yang kurang solid. Umpan jauh Chris Richard berhasil dikuasai oleh Jeffrey Schlupp yang merangsek ke sisi kiri kotak penalti. Schlupp kemudian melepaskan umpan mendatar ke depan gawang yang sukses disambar oleh Jean-Philippe Mateta. Skor 1-2 membuat pertandingan kembali sengit. Manchester City berupaya menekan dan memperlebar keunggulan untuk mengamankan 3 poin di kandang. Petaka bagi Manchester City terjadi di masa injury time. Wasit menunjuk titik putih untuk Crystal Palace setelah Mateta dijatuhkan di kotak penalti. Michael Olise yang ditunjuk sebagai Algojo pun tak menyia-nyiakan kesempatan. Tembakan ke arah kiri gawang tak mampu diantisipasi Anderson dan membuat skor imbang 2-2. Manchester City memang tengah berada dalam performa yang kurang meyakinkan. Banyak yang menganggap buruknya performa Manchester City merupakan akibat dari absennya Kevin De Bruyne yang merupakan salah satu otak permainan dari City. Seperti yang kita tahu, Kevin De Bruyne tengah mengalami cedera parah yang membuatnya harus absen hingga akhir musim. Permainan Manchester City tanpa Kevin De Bruyne akhir-akhir ini memang terlihat kurang menarik. Manchester City kehilangan sosok penting yang menjadi kunci permainan tim. Kesuksesan City selama ini tak lepas dari pemain kunci mereka yaitu Kevin De Bruyne. Absennya De Bruyne berdampak penting bagi permainan tim. De Bruyne adalah gelandang serang yang menjadi otak permainan City. Ia memiliki kemampuan dribbling yang luar biasa, visi yang tajam dan kemampuan mencetak gol yang mumpuni. Ketika pemain ini absen, City terlihat kesulitan untuk membangun serangan. Mereka juga lebih mudah diserang balik oleh lawan. Hal ini terlihat pada pertandingan Manchester City melawan Aston Villa pada pekan ke-15 Liga Inggris 2023-2024. Pada pertandingan tersebut, tak hanya De Bruyne yang absen, namun juga Rodri yang merupakan salah satu tumpuan lini tengah mereka. Alhasil, Manchester City kalah dengan skor 1-0 pada pertandingan tersebut. Dalam pertandingan itu, City tak mampu mencetak 1 gol pun. Mereka bahkan hanya mampu melepaskan 2 tembakan tepat sasaran dan semuanya dihalau oleh kiper Aston Villa. Manchester City juga kebobolan 1 gol dari Aston Villa. Gol tersebut dicetak oleh Leon Bailey pada menit ke-74. Kekalahan tersebut menjadi bukti bahwa Manchester City sangat bergantung pada Rodri dan De Bruyne. Kedua pemain ini sangat penting bagi Manchester City dan absennya mereka berdampak besar bagi performa tim. Absennya De Bruyne berdampak negatif bagi Manchester City secara material maupun non-material. Secara material, kekalahan City dari Aston Villa membuat mereka kehilangan poin dan bisa membuat mereka tergusur dari persaingan puncak klasemen. Secara non-material, kekalahan ini menurunkan kepercayaan diri dari pemain Manchester City dan juga membuat mereka kehilangan momentum. Absennya Kevin De Bruyne juga menjadi tanda bahwa kejayaan Manchester City mulai memudar. Manchester City telah menjadi salah satu tim tersukses di Liga Inggris dalam beberapa tahun terakhir, tetapi mereka mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Manchester City belum pernah meraih gelar juara Liga Inggris secara beruntun sejak 2018-2019. Bahkan di musim ini, mereka masih belum mampu memuncaki klasemen karena kalah poin dari Liverpool, Arsenal, dan Aston Villa. Manchester City bahkan sempat berada dalam tren yang sangat buruk setelah mereka gagal meraih kemenangan pada 4 laga. Manchester City ditahan imbang Chelsea dengan skor 4-4, lalu dipaksa Liverpool bermain imbang 1-1, diimbangi Tottenham dengan skor 3-3, dan dikalahkan Aston Villa dengan skor 0-1. Beruntung, di pertandingan pekan ke-16 melawan Luton Town, mereka berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1.
Kekalahan atas Aston Villa sekaligus mengekspos masalah Manchester City saat ini. Mereka tampak lemah di belakang dan tidak banyak mengancam di depan. Manchester City hanya melepaskan 2 percobaan tembakan ke gawang Aston Villa. Opta mencatat bahwa angka tersebut adalah yang paling sedikit dalam sejarah tim asuhan Pep Guardiola di 5 liga top Eropa. Manchester City juga membiarkan Aston Villa melepaskan sampai total 22 percobaan tembakan di laga tersebut. Angka itu termasuk yang paling banyak dihadapi oleh tim asuhan Guardiola. Bahkan di laga melawan Luton Town, mereka juga hanya mampu menang tipis dengan skor 2-1. Padahal Luton sendiri berstatus sebagai salah satu tim papan bawah di Liga Premier Inggris. Kini, setelah hasil imbang Manchester City atas Crystal Palace, mereka terjerembab ke posisi 4 klasemen sementara Liga Inggris dengan torehan 34 poin. Manchester City berada di bawah Liverpool yang berada di puncak klasemen dengan 37 poin, Arsenal di posisi kedua dengan 36 poin, dan Aston Villa dengan 35 poin. Ketiga klub tersebut juga masih menyisakan 1 pertandingan yang belum dilakoni pada pekan ke-17 Liga Inggris.